Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kesehatan Ashanty kembali terganggu. Kesehatan penyanyi Ashanty kembali terganggu sepulang dari Amerika Serikat. Ashanty bersama Anang Hermansyah suaminya berada di negeri Paman Sam untuk menemani Arsy Hermansyah ikut ajang pencarian bakat World Championship of Performing Arts. Saat ini Ashanty mengaku mengalami saraf kejepit. Akibat sakit itu, Ashanty sampai kesulitan menggerakkan lehernya ke kanan. Ashanty tidak menganggap sakitnya itu sebagai musibah. Dan ia kini mulai melakukan sejumlah pengobatan untuk menyembuhkan sakitnya itu, seperti terapi sejak seminggu lalu. Terapi itu diakui Ashanty mengurangi rasa sakit pada lehernya. Berikut wawancara dengan Ashanty. 12 anak yang berangkat itu sudah memberikan kemampuan luar biasanya untuk Merah Putih di sana. Hari ini diundang Pak Menteri ya, Mas Anak ke sini apresiasi dari Mas Menteri. Ya, jadi aku memang juga mau melaporkan bahwa WCOPA ini kan performing art jadi banyak. Jadi sementara Indonesia adalah negara yang sangat kaya budaya karena kita punya pulau yang sudah 17.000 dan kita banyak memang persalinan antar bangsa di Indonesia. Harapannya tahun depan kita bisa memberangkatkan tim yang lebih besar lagi dengan bisa benar-benar lintas kementerian di Komisi 10 melalui Komisi 10 itu bisa benar-benar menyaring bekerja sama dengan tim-tim swasta lain untuk bagaimana bisa menyaring anak-anak talent-talent Indonesia untuk diberangkatkan ke dunia internasional. Ini yang dibutuhkan. Support artinya dari negara sendiri ya Mas. Harapannya memang tadi Mas Menteri juga ngomong bahwa itu akan dicoba dikomunikasikan karena memang pemerintah harus berdiskusi dengan parlemen tentang bagaimana nanti caranya untuk bisa dalam politik anggarannya diatur tahun depan bisa memberangkatkan lebih banyak lagi anak Indonesia ke sana. Kalau kemarin dia sendiri ya? Ya. Gimana ceritanya awalnya gimana? Jadi kita sampai memang satu orang satu anak atau? Jadi semua biaya sendiri sampai ke sana, sampai ke lombanya, sampai berangkatnya semua sendiri. Karena memang kan ini setelah 5 tahun memang katanya Wekopa semua masih pakai biaya sendiri. Semoga dengan adanya diterima hari ini ke depan adanya support pemerintah karena ya berarti kan yang bisa ikut hanya orang-orang yang masih bisa tiap tahun untuk bisa berangkat. Tapi kita pastinya punya talent yang lebih besar lagi yang mungkin tidak punya kapasitas secara materi tapi punya kemampuan yang luar biasa gitu. Kemudian dengan ada support ini ya ke depan bisa memberangkatkan kayak kemarin Filipina tuh berangkatin hampir 200 orang dari satu negara loh. Indonesia 15. Jadi kita mungkin sangat bangga untuk bisa memberangkatkan lebih dari mungkin puluhan atau di atas itu dan tari-tarian daerah kita kan lumayan banyak dan kata Mas Anang tadi dari segi budaya Indonesia adalah negara superpower budaya, jadi mudah-mudahan ke depan nama Indonesia bisa lebih dikenal lagi. Ya sebetulnya kalau ini bisa dirancang oleh Mas Menteri untuk bicara dengan lintas kementerian bahwa ini bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain bahwa kalau ini diberangkatkan dari masing-masing daerah, bupati, wali kota gitu ya, memberangkatkan masing-masing dibiayain oleh wali kota, bupati masing-masing, itu pun sudah meringankan beban anggaran dari pusat gitu dan itu harapannya memang disinilah sinergitas yang bisa nanti di-encourage oleh Mas Menteri dan tadi Mas Menteri juga ngomong itu menarik untuk didiskusikan nanti dengan lintas kementerian bahwa bagaimana nanti kalau memang daerah ikut karena ini juga membanggakan daerah kalau memang berangkatnya dari daerah-daerah yang lain gitu. Ini pasti sangat menarik dan bisa membawa nama besar Indonesia ke internasional. Mas Anang, tapi sebelumnya udah ada ini nggak sih Mas Anang pengajuan ke pemerintah sendiri untuk keberangkatan Wekopa? Sebelumnya udah pernah? Sebelumnya komunikasi ada, tetapi memang karena pandemi kemarin dari tim Wekopa Indonesia memang kita belum bisa melakukan hal yang luar biasa, tetapi kita tetap mandiri dan menunjukkan prestasi ini karena supaya nanti pemerintah juga bisa lihat bahwa apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa diapresiasi ke depan karena talenta Indonesia masih banyak yang punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa ditampilkan di dunia internasional dan itu
hari ini bagian kecil 15 orang ini sudah menunjukkan itu ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah ke depan melalui Mas Menteri tadi, mudah-mudahan bisa diberangkatkan tahun depan bisa lebih besar lagi. Tapi ada kendala nggak sih Mas balik sana? Ekraf yang sudah nggak sampai 1 triliun dari negara, aku rasa nggak mampu juga. Jadi memang ini dibutuhkan memang sinergitas parlemen untuk mendiskusikan hal ini. Yang mudah-mudahan ada teman-teman di parlemen yang concern juga untuk membahas hal-hal tentang kreatif industri Indonesia yang sudah 1.000 triliun sebetulnya. Atau masuk parlemen lagi? Dukung. Emang diizinin? Boleh. Aku mah izinin kan. Nggak, ya karena gini, dari zaman saya di 2014 kemarin bahwa nomenklatur ekonomi kreatif Indonesia udah menyumbang 1.000 triliun lebih. Nah ini yang pernah saya diskusikan, kalau dikasih 1% aja, itu cukup untuk awal-awal membangkitkan badan ekonomi kreatif yang nanti bisa mandiri lagi. Kan sudah ada undang-undangnya ekonomi kreatif. Jadi memang harapannya bahwa ekonomi kreatif ke depan bisa mandiri dan kuat melalui pendanaan maupun politik legislasinya. Berarti selanjutnya concern misalnya sama Bunda juga untuk hal ini ya? Yes. Kalau Mas Anang kan emang dari dulu masuk ke parlemen memang pengennya hanya memperjuangkan industri musik kan. Sampai kemarin nggak lanjutin lagi pun di luar sampai hari ini tetap yang diurus itu. Jadi nggak pernah akan berhenti, apalagi dia mementingkan nanti anak-anak cucunya semua akan menjadi Seniman. akan jadi seniman dan ya jangan sampai seniman di era yang nanti juga akan Nasibnya sama sama aja lagi nasibnya, seperti gitu. kita mudah-mudahan hasil lebih lain dan seluruh seniman Indonesia masa depan jauh bisa benar-benar bisa mendapatkan hanya seperti yang mereka harusnya dapatkan. Gimana Mas Anang 2024 bakal nyalek nggak Mas Anang? Kalau teman-teman support, insya Allah. Itu kan benar kan? Bercandaan jadi benar loh. Ya kalau diizinin, kalau Ngizinin berarti ya Bun ya? Izinin siapa khusus Mas, berarti kalau misalnya nextnya ada orang tua yang punya asi-asi yang ibaratnya tidak mampu, kan kasihan gitu Mas. Nah itu tadi, bahwa itu tadi, kalau pemerintah benar dengan politik anggaran yang didiskusikan parlemen dengan pemerintah bahwa nanti melalui Menteri Keuangan tidak seperti zamanku dulu bahwa dikurangin setiap tahun bahwa dalam politik anggaran di Komisi 10. Inilah yang diharapkan bahwa hal seperti ini mudah-mudahan parlemen juga melihat acara ini bahwa mengganggu waktu dia sekolah karena gimana pun menurut aku kan sekolah Ke label rekaman Amerika Asih mau terima nggak sih? Emang nggak? mau cuma kan memang harus bolak-balik ke sana. Iya, yang dipikirin adalah sekolahnya. Jadi aku kemarin bukan yang nggak mau, tapi kita mau. Cuma mungkin kita akan mikirin gimana caranya ke depannya supaya tidak terlalu mengganggu waktu dia sekolah. Karena gimana pun menurut aku kan sekolah tetap yang utama kan. Jadi ya nanti diatur lah, karena sayang kan udah dapet dari produser sana untuk bisa rekaman di sana terus kita nggak gunakan. Bunda melihat prestasi artis sendiri sudah puas atau ingin kalau bisa lebih lagi? Kalau aku bukan masalah lebih atau lebih lagi, intinya dia harus tetap belajar, harus tetap, karena ini kan dia baru umur 7 tahun dan aku bangganya dia memang menjiwai dan senang dengan. Berita selanjutnya datang dari pedangdut senior tanah air Iis Dahlia, sedih anak-anaknya sibuk bekerja. Pedangdut Iis Dahlia merasa mulai kehilangan waktunya bersama dengan anak-anaknya. Iis Dahlia sampai terbawa perasaan atau baper setelah anak-anaknya mulai sibuk bekerja dan memiliki kehidupan masing-masing. Penyanyi yang kini berusia 50 tahun tersebut ingin anak-anaknya, yakni Salsabila Juwita dan Devano Danendra, terus berada bersamanya saat tidak ada kesibukan. Iis Dahlia mengaku mulai jarang berkumpul bersama anak-anaknya meski sama-sama berada di rumah. Istri Satrio Dewandono itu menyadari kedua anaknya semakin sibuk, terutama setelah mereka mengikuti jejaknya untuk terjun ke dunia entertainment. Berikut wawancara dengan Iis Dahlia. Cuman ya
sakit kemarin kan takutnya udah lagi istirahat orang lagi tanya gimana kesehatannya kenapa sakit begini mantul lah ya. Tapi terakhir aku ketemu dia selalu undang mie ayamnya Wenda itu dia sehat. Mam, ada kado khusus nggak sih, Mam? Ada kado khusus, Mam? Belum. Wenda sekali ini udah punya ya, Ben gua kadang bingung kalau ngasih kado kan temen yang udah kayak raya, aku bingung deh mama. Oke, Mam, terakhir dong update sedikit. Kemarin kan sempet update status perihal anak-anak nih, doa buat anak-anak. Kayaknya bicara soal anak-anak nih, Mama nih kayaknya sedih, terenyuh, sensitif sekali. Gimana, Ma? Pasti, karena kan sekarang kayak ngerasa gitu loh, anak-anak tuh udah gede-gede kan. Tapi emang ternyata begitu aku sharing sama ibu-ibu ya gitu. Ya, say, kalau anak udah gede mah lu jangan berharap banyak sama mereka. Maksudnya waktu ya. Kadang-kadang aku tuh pengen masih mama udah nyediain waktu buat kalian gitu kan, tapi kadang-kadang gue panggil-panggil deh turun kayak maunya gue tuh kayak dulu gitu loh, bosan di sini, tapi ternyata udah beda ya. Dia kalau sekarang tuh anak-anak sekarang me time itu pada di kamar, maksud gue udah lu oke deh kalau lu pada nggak suka nonton film India nemenin gue ikut nonton film lu gitu kesukaan lu, tapi kayaknya mereka lebih seneng di kamar gitu doang sih. Biasalah melok mama, tapi terus kayak adik kayak kakak. Kalau gue udah kayak gitu kemarin tuh udah gue posting kayak gitu, makan yuk makan yuk makan gitu. Tapi Mam, seberapa sibuk sih anak-anak sekarang? Artinya memang jarang sekarang. Mano yang sibuk banget, karena Devano kan lagi kerjain web series yang berhenti ya. Kemarin udah selesai, ini baru kemarin selesai, dia bilang mau istirahat, mau fokus ke musik. Ya jadi dia kerjain musik dulu, terus dia tahu 19 ini mau ke Singapura dulu nonton konser apa lah gitu. Atau gue berapa hari ada, 4 hari apa gimana lah gitu. Membunuh rasa sepi. Biasanya kalau dengan anak-anak sendiri membagi me time-nya sih seperti apa sih, kita tadi makan bersama atau biar tetap menjaga jarak? Nonton gitu. Cuman kalau sekarang tuh Sabtu Minggu diajakin makan, diajakin nonton susah banget karena mereka udah punya circle-nya sendiri kan. Cuman ya udahlah, gue akhirnya ya udahlah, gue punya anak-anak bencong-bencong gue banyak. Semakin dewasa anak-anak semakin besar, kita lagi menikah, sudah siap belum sih sebagai doa juga ya? Jangan nikah dulu. Ya misalnya kan sudah siap. Ya siap nggak siap lah ya. Cuman aku selalu bilang sama mereka, mudah-mudahan nikahnya sama orang yang orang tuanya di Jakarta, kata bapaknya gitu. Karena nanti biar kalau lebaran biar rebutan pulang kampung, ya kan. Ntar lebih kata dia, ntar mama lebih sedih lagi tuh kalau lebaran ini anaknya yang satu mertuanya. Ntar gue yang susah katanya, nangis-nangis sama bingung gitu. Atau kalau mamanya punya rumah, ya udah rumahnya yang dekat di sana. Calon mantu yang seperti apa sih, Mam? Ada kriteria calon mantu nggak sih? Nggak ada, yang penting anak-anak senang aja. Seagama, anak-anak senang bertanggung jawab. Kalau kakak Salsa, kalau Devano harus tanggung jawab. Salsa karena itu dia kayak lagi menikmati sama karirnya dia. Tapi sebagai orang tua membatasi nggak sih anak-anaknya dipantaskan atau apa, atau diseleksi Jaga jangan saja seleksi teman, cuman kalau mamanya ada sesuatu yang temennya mamanya sekiranya oh ini anaknya begini-begini dikasih, ingat aja anaknya supaya tidak terpengaruh sama lingkungan. Gue selalu dan kalau saya sama bapaknya lihat anak-anak bagaimana bersikap, kita percaya sama kakak Salsa Pak Devano bahwa apa yang selama ini kebawelan kita tentang kenakalan tentang hal-hal yang boleh diketahui, insya Allah sih diajarin. Mam, mengurangi nggak sih, kan dulu kan mungkin anak-anak sempat bilang Mama Is tuh agak bawel ya soal anak-anaknya. Kalau sekarang gimana, ngerem kah atau justru masih makin aja kan bodo amat. Gue mah kalau dia nggak suka juga, gue cuma bilang gini, kalau jangan pada bosen ya, karena kalau itu tugasnya mama untuk mendengarkan, karena gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya dengan tulus. Dan mama gue selalu bilang, notnya adalah mama nggak mau menjadi orang tua yang menyesal, karena kalau udah menyesal kan artinya udah terjadi. Jadi itulah tugas mama untuk mengingatkan terus. Respon anak-anak? Iya doang orang dia mah. Iya, apalagi kakak gini-gini sambil lewat aja udah. Tapi nggak apa-apa. Tapi terus gue kalau WA-nya kirim suratnya by WA tapi panjang. Terus gue selalu bilang, tolong dibacanya berulang-ulang.
Bawel banget gak tuh gue? Mam, terakhir nih Mam, sebagai tipikal orang tua seperti apa sih, kan anak-anak sekarang udah pada gede nih. Gimana nih untuk ngatur anak-anak pergaulannya? Berita selanjutnya datang dari Medina Zain. Gunakan seragam tahanan, akui rindu anak. Terdakwa Medina Zain digiring kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sidang kasus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik ditunda pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat Medina Zain mengenakan rompi merah bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, tangan istri Lukman Azhari ini juga mengenakan borgol saat dibawa ke mobil tahanan. Sambil berjalan, Medina mengungkapkan kerinduannya kepada sang buah hati. Selama menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di rutan Polda Metro Jaya, Medina Zain tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan siapapun termasuk anaknya. Kendati begitu, Lukman mengungkapkan jika dirinya sempat membawa buah hatinya ke rutan untuk melepas kerinduan kepada sang ibunda. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Medina Zain. Insyaallah ada ya. Biasa kalau sakit kan selama ini itu ya itu. Tapi mengalami kesulitan nggak sih Mas untuk pengobatan dari Mbak Medina sendiri? Kan bisa bilang kondisinya nggak sama dengan orang-orang lain. Iya, ya harus ada ini ya, ada SOP ya. Beda kan kalau keluar kan jalan. Kalau ini ada SOP. Itu aja beda sama bedakan sih. Mas, di luar permasalahan ini kan sebelumnya juga sempat ada soal hubungan Mas sendiri dengan Mbak Medina. Kenapa akhirnya sampai sekarang masih malu? Yang pertama kasihan, yang kedua dia butuh support, yang ketiga ya itu aja panggilan dari hati aja karena kasihan. Saya rasa Medina perlu saat ini belum support. Apa yang bisa saya lakukan mungkin ya kemampuan saya ya saat ini seperti ini. Enggak, saya selalu mendampingi kok dari awal. Kalaupun ada sesuatu masalah saya sama Medi itu pun hanya sekatnya hanya sementara ya. Tapi dari awal saya selalu mendampingi kok. Mas, tapi apakah kondisi ini akhirnya jadi memperbaiki hubungan kalian berdua? Sebenarnya emang gak ada masalah hubungan apa-apa sih. Kalaupun ada masalah itu lumrah ya di hubungan suatu rumah tangga. Tapi lagi-lagi kan saat orang saat ini lagi butuh support ya kita support sesuai kemampuan. Kalau di sendiri kalau di sini sampai mungkin pernah coba sih merasakan pertama kali kesepian. Iya, pasti ada. Ada di seri ya paling kita yang kelas hanya bisa mensupport, support, dan juga kita sabar, banyak-banyak meningkatkan diri, itu aja. Bahkan bertanya apakah mau kangen sama anak atau Iya, kangen dengan anak dan bisa kembali dan bisa kita kumpul bersama keluarga itu harapannya seperti itu. Mas Lukman kan di awal sempat kabarkan bahwa kalian sudah bersama. Kondisi ini kan bisa dibilang Mas Lukman sendiri masih mau mensupport istri. Apakah menyuruhkan berpisah atau ingin memperbaiki? Enggak ada. Saat ini pikirannya gimana caranya biar Medina kuat, biar Medina agar gimana juga bisa menyambungkan antara anak dengan Medi, seperti itu. Nggak ada pikiran lain-lain. Pikirannya gimana biar semuanya bisa menjadi baik sesuai harapan. Mas Lukman, di awal itu kan Mbak Medina sendiri yang sempat menyusukan Mas Lukman beberapa perempuan lain.
Kalau Medina itu kan apa ya, keadaan dia kan nggak stabil ya, dia memang nggak gampang, kita harus menyesuaikan diri dengan orang yang seperti Medina. Karena Medina, saya dampingin Medina dari awal, dari pertama menikah itu memang saya bolak-balik anterin Medina secara intens ke psikiater, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi Medina itu juga keras, semua segala macam untuk mengatur obat itu. Saya tetap tanya sama dokternya, obat ini untuk apa, obat ini untuk apa, ini obat ketika lagi manik, ketika lagi fase manik, lagi fase yang apa itu namanya, sedang semangatnya gitu kan ya, ada fase seperti itu, kita akan memberikan obat yang untuk menurunkan itu agar dia tidak over. Lalu ada masanya ketika dia sedang depresi atau sedang di bawah gitu ya, ada obatnya. Berita selanjutnya datang dari artis Titi Kamal, rasakan keanehan saat syuting film horor. Titi Kamal membintangi film berjudul Jailangkung Sandekala karya Kimo Stambul. Lokasi syuting film tersebut berlokasi di suatu tempat di daerah Yogyakarta. Mengenai hal tersebut, Titi Kamal menceritakan momen mistis saat syuting Jailangkung Sandekala. Katanya, ia menemukan suara aneh yang teriak tiba-tiba dalam video amatirnya yang direkam di lokasi kejadian. Lebih lanjut, Titi Kamal pun menunjukkan video amatirnya ke awak media. Memang terdengar jelas suara itu teriak tiba-tiba. Titi Kamal menduga suara tersebut adalah sosok makhluk halus yang ada di lokasi. Sebab ia dan para pemain lainnya baru menyadari suara itu ketika berada di hotel, bukan di lokasinya langsung. Untuk memastikan, Titi Kamal meminta pendapat kepada sutradara dan Syifa Haju yang turut membintangi film tersebut. Saat ditanya satu persatu, tidak ada yang berteriak sekencang itu di lokasi dan tidak ada pula suara yang menyerupainya. Tak hanya itu, Titi Kamal mengungkapkan ada banyak momen mistis yang ia alami di lokasi syuting film Jailangkung Sandekala. Selain Titi Kamal, film Jailangkung Sandekala juga dibintangi oleh Syifa Haju, Dwi Sasono, Muzaki Ramdan, dan Giulio Parengkuan. Berikut wawancara dengan Titi Kamal. Kita baru awal banget hari pertama syuting, kita lagi selamat tahun, terus kita kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus aku lagi emang story biasa aja, terus tadi kita nggak sadar pas malamnya kita replay ulang, kayak ada suara gitu dan aneh banget, serem banget. Dan aku tanya Pak Kimo juga, tanya Syifa, kalian tahu nggak sih ini suara asalnya dari mana, apa ada hati atau apa? Tapi kata Pak Kimo nggak ada. Jadi serem banget sih itu menurut aku, karena serem. Dan itu baru hari pertama, di hari-hari berikutnya kita banyak ketemu juga yang serem-serem. Bagaimana tuh, bisa diceritain juga ya? Iya, seperti apa ya? Dia kesurupan. Iya, ada yang kemasukan waktu itu. Ada yang kemasukan, terus udah gitu dia apa namanya? Kita kan lagi di pondok gitu kan, kita lagi di pondok. Terus tiba-tiba apa nih heboh-heboh, kita mau keluar, ternyata mereka lagi syuting ya Pak Kimo ya. Terus udah gitu tiba-tiba kesurupan, dan itu kan medannya berat ya karena dia kayak ada naik-naik ke atas gitu, jadi yang ngangkat tuh banyak orang yang harus bayang banget. Tiba-tiba orangnya jadi lebih berat. Iya, tiba-tiba orangnya jadi lebih berat, ribet banget dimasukin ke tempat yang pintunya kecil gitu, itu susah banget sih. Cuma itu salah satu dari yang serem-serem, kayak teman-teman makeup artis juga pulang syuting segala macam katanya ngeliat di apa namanya perjalanan pulang, dia ngeliat yang bajunya merah bukan putih lagi, dan katanya kalau udah merah itu udah kelas tinggi ya Pak ya. Jadi emang itu kayak biangnya ya, daerah situ tuh waduk semua tuh lumayan serem sih menurut aku paling serem yang pernah aku syuting di situ lokasinya. Pengalaman horor Masa syuting nggak ada ya, kita biasanya selalu berdoa aja sebelum syuting. Taruh aja hal ini kok tiba-tiba banyak banget yang terjadi. Iya, banyak. Bukan hanya kendala real gitu, kendalanya juga bisnis gitu. Terkadang kita menghambat. Contohnya salah satu tadi udah siap semua, tiba-tiba salah satu pemain kita Iya, dari depan, dari main pulang syuting. Jadi di hotel
jadi kayak kenapa nih, cuma kita udah tinggal bismillah aja. Tapi sampai hotel belum, tapi ini di Jogja ya, jadi belum di hotel ada gitu yang ada salah satu cara. Tapi itu ini juga nggak sih Mbak, gangguin Mbak juga dan jadi bikin Mbak takut atau parno? Ya terbebani nggak sih Mbak? Takut sih pasti ya, cuma jatuhnya jadi lebih gampang dalam artian mendalami peran. Kan ada adegan takut-takut terus jadi lebih mendalami nih, ngerti nih, karena emang takut beneran gitu, karena medannya benar-benar takut gitu, jadi emang ini serem banget sih. Pernah ini di mana, di Garut, di hutan, tapi ini nggak seserem ini lebih serem banget. Ganggu efek malah jadi Kenapa tambah bagus? Aktingnya tambah seru. Ya. Kalau kayak gini kan pasti mengganggu proses produksi. Setelah kejadian ini, ada antisipasi nggak sih kejadian itu? Agak sulit juga ya, karena kita setiap kali kan kita selalu berawal dari kita berkeyakinan masing-masing aja gitu ya, supaya hal itu tidak akan terjadi lagi. Tapi ya alhamdulillah sih hal itu tidak selalu terjadi. Iya. Memang proses dalam pembuatan jalan ini banyak hal-hal yang harus kita lalui gitu ya. Bikin batu tali kali ya. Agak-agak berat gitu. Banyak tantangannya lah. Tapi overall aku sama puas, aku bahagia banget tapi emang udah karena bagus banget kan, banyak banget karya-karyanya keren banget dan bagus. Jadi aku merasa gila, ini momen berharga buat aku bisa bersama. Mungkin juga karena kita kan selalu menyebutkan air jalantung tersebut, mungkin itu benar-benar ada yang datang kayaknya benar-benar membuka itu. Iya, jadi membuka suatu portal. Tapi sampai melibatkan tokoh di daerah tersebut nggak sih? Selalu ada. Maksudnya kita kalau sekarang kan kita daerah itu selalu kita ada yang megang daerah sana, pasti kita panggil. Pada waktu kejadian juga orang sana bawa bisa lepasin itu. Setelah itu Berita selanjutnya, rayakan ulang tahun ke-20 The Massive gelar tur ke Amerika Serikat. Band The Massive telah mengumumkan akan menggelar tur konser di Amerika Serikat. Menurut sang vokalis Rian Eki Pradipta, The Massive siap berangkat ke negeri Paman Sam tersebut pada Rabu 17 Agustus 2022. Menghabiskan waktu sekitar 3 minggu di Amerika Serikat, Rian dan bandnya siap tampil di 6 kota. Selain itu, tur konser The Massive kali ini juga menjadi rencana lanjutan usai grup itu tampil di Asia dan Eropa. Lebih lanjut, ternyata aksi panggung ini sekaligus menjadi perayaan The Massive ke-20 tahun berkarya. Sebagai informasi, The Massive akan menggelar tur konser di sejumlah kota besar di Amerika Serikat. Bukan hanya Deco Building, The Massive akan mengunjungi Inland Empire, San Bernardino, dan Ville San Francisco. Kemudian di Remarkable Indonesia Festival, Washington DC, Gapura Building, Philadelphia, Southeast Asia Market, dan Indopop Movement, Times Square, New York. Berikut wawancara dengan The Massive. Pasti The Massive sangat appreciate sekali ya dengan Ramedia, karena itu menandakan bahwa Ramedia juga ikut mendukung musisi Indonesia berkembang lebih luas lagi. Jadi mendukung musik Indonesia juga, karena dengan kita berangkat ke Amerika pasti akan banyak peluang, akan banyak pasar baru lagi untuk musik Indonesia di sana, dan Ramedia menjadi salah satu saksi sejarah The Massive yang mengantarkan kita ke sana. Jadi tepuk tangan buat Ramedia. Ramedia guys. Buat penonton Ella Tiga juga pastinya mampir ke Ramedia, karena kita tadi dijelasin Koyansen Salim di seluruh Indonesia sudah hampir 75 store ya Koyansen tahun ini, dan silakan datangi salah satunya di Mall Kota Kasablanka yang hari ini dari personel The Massive hadir, dan nanti Koyansen Salim owner Ramedia akan merilis mereka untuk berangkat tanggal 17 Agustus menuju Amerika. Wow. Nah,
bicara sedikit mengenai albumnya nih, sebelum kita bahas yang lain. Ini kan album sebenarnya menurut gua ada yang sangat-sangat berbeda sih sebenarnya dari Kak Wai, Kak Kiki, Kak Ray, dan juga Kak Ama. Ini adalah pertama kali mungkin yang masih first atau seluruh penonton dari Ramenia baru tahu bahwa ini album ke-7. Singlenya apa, judulnya apa ya albumnya ya? Time. Nah, ini dengan album Time ini banyak yang baru banget. Pertama adalah ada lirik dengan bahasa Inggris yang pertama kali. Terus kedua adalah, habis itu yang kedua adalah ini banyak sekali gebrakan. Gebrakannya apa? Ini banyak banget featuring sama beberapa penyanyi Indonesia atau musisi lainnya. Seperti tadi Korigor. Yang saya tahu juga Versa Bersari. Is it right? Versa Bersari, betul. Is it true ya? Is it true? Oke. Siapa lagi yang akan ada di albumnya dari The Massive untuk nantinya featuring bareng? Jadi sebenarnya albumnya sudah rilis. Sudah rilis. Digitalnya sudah ada di semua streaming platform seperti Spotify, Joox dan lain-lain, Apple Music. Kalau featuringnya sendiri kita ngajak kerjasama ada Faris RM, itu legend, musisi legend idola kita juga. Ada Faris RM, ada Om Faris RM. Terus ada Firsa Besari, ada Korigor, ada Phil Koplo. Wow, ada Phil Koplo, terus ada siapa lagi? Ada Ryan Pono dan juga Regina Putirai dari Geisha. Terus di satu lagu judulnya Sinema ada Mas Eros Silon Sebat, Eros Chandra yang ikut membantu juga. Oke. Saya tertarik sama Phil Koplo, karena kenapa? Kita tahu kalau genrenya dari The Massive ini kan lebih ke pop ya. Phil Koplo mungkin agak dikoploin, pop lagu atau lagu apa dikoploin. Ini berarti genrenya berbeda dong sama Phil Koplo, atau gimana? Ya pokoknya jadi, ya bisa didengar langsung aja di streaming platform. Ya, makanya di streaming. Judulnya Besok. Judulnya Besok. Besok ya. Besok bakal muncul atau besok lagi baru akan didengar? Pokoknya besok ya. Pokoknya besok aja lah ya. Dengerin aja langsung di platformnya, langsung juga beli albumnya di beberapa store pasti penjual dari visi atau albumnya dari The Massive yang pastinya resmi ya. Dan yang kita akan mau bahas mengenai sekarang, kalau mau promoin Ramenia, disponsorin Ramenia, pertanyaannya adalah untuk seluruhnya, udah cobain Ramenia belum? Wah, favorit kita. Favorit. Tanya satu-satu sama personilnya. Jadi sebelum kenal sama Ruri Hansen, gue udah sering ke Ramenia. Oh gitu? Iya. Store yang mana? Di daerah mana? Yang daerah mana? Di Bintaro Exchange, terus di Gandaria. Di situ. Di situ. Bintaro Exchange sama Gandaria. Sama di Sensi karena dekat dari lokasi. Ya, dekat rumah. Dekat rumah. Ya. Oke. Saya mau nanya, menu spesial atau menu favorit, visi-misinya, pesannya yang ingin disampaikan ketika nanti sampai di Amerika gimana sih kalian? Ya yang pasti The Massive sangat appreciate sekali ya dengan Ramenia, karena itu menandakan bahwa Ramenia juga ikut mendukung musisi Indonesia berkembang lebih luas lagi. Jadi mendukung musik Indonesia juga, karena dengan kita berangkat ke Amerika pasti akan banyak peluang, akan banyak pasar baru lagi untuk musik Indonesia di sana, dan Ramenia menjadi salah satu saksi sejarah The Massive yang mengantarkan kita ke sana. Jadi tepuk tangan buat Ramenia. Guys. Buat penonton Ella 3 juga pastinya mampir ke Ramenia, karena kita tadi dijelasin Koyansen Salim di seluruh Indonesia sudah hampir 75 store ya Koyansen tahun ini, dan silakan datangin salah satunya di Mall Kota Kasablanka yang hari ini dari personel The Massive hadir, dan nanti Koyansen Salim owner Ramenia akan merilis mereka untuk berangkat tanggal 17 Agustus menuju Amerika. Wow. Nah, bicara sedikit mengenai album. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.